Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدني سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين بالصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar, seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khatib berdiri di mimbar yang mulia ini. Terlebih dahulu dia berwasiat kepada dirinya dan segenap kaum muslimin, kaum mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mewarisi sifat takwa. Mengambil takwa, mengambil daripada apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul muttaqin. Dan Nabi Muhammad, beliau adalah manusia yang paling takwa. Beliau adalah tuannya orang-orang yang bertakwa. Dan andaikan kita bertakwa, kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang hebat di sisi Allah bukan yang terbaik tampannya, bukan yang terbaik wajahnya, tidak, atau hartanya atau pangkatnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang dinilai hebat di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling baik takwanya. Wa ma huwa taqwa? Apa takwa itu? Imam Ghazali mengatakan definisi takwa itu imtithalul awamirillah wajtinabu an-nawahi. Takwa itu taat, patuh, enggak usah komplain, enggak usah bertanya begini dan begitu. Apa yang menjadi perintah Allah dan Nabi Muhammad sudah menjelaskan itu, lakukan tanpa komplain, lakukan tanpa syarat. Lakukan karena cinta, lakukan karena taat, lakukan karena mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan itu kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Umatku, umat Nabi Muhammad, umatku, kata Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, teladani aku, contohi aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Apa yang kalian dapat
kalau mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita baru selesai digembleng 1 bulan kemarin Ramadan, dan sampai sekarang di penghujung bulan Syawal 1446 Hijriyah, yang mana hasil dari Ramadan itu terlihat sekarang ini, bukan kemarin ketika Ramadan. Hasil gembleng, hasil pondok pesantren Ramadan, hasil tarbiyah Ramadan itu terlihat setelah Ramadan, bukan ketika itu. Dia puasa, dia tarawih, itu sudah musimnya. Tapi kalau musimnya sudah selesai, adakah yang masih berjalan menuju masjid? Adakah tangan-tangannya hamba Allah yang masih memegang Al-Quran, atau Al-Quran telah pergi dari tangannya? Adakah orang-orang yang gemar memberikan buka puasa kepada orang lain atau sedekah, sedangkan musim itu sudah pergi? Maka sama dengan nanti, bentar lagi kita Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kalimat mabrur, magbul, itu terlihat bukan dari hajinya nanti ketika dia berada di tanah haram Makkah atau Madinah. La, tidak sama sekali. Tetapi apa yang dia lakukan setelah itu? Wa kadza Ramadan. Dan apa seperti Ramadan yang telah kita lalui, apa yang telah kita dapatkan? Berulang kali kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dalam khutbah ini para ulama, saya mengambil kalam daripada para ulama yang mengatakan, wahai manusia, wahai umat Nabi Muhammad, ada 3 amalan yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad menjelaskan amalan tersebut, maka amalan tersebut diganjar oleh Allah, tetapi malahul hadid, tidak ada batasan pahalanya, alias pahalanya dahsyat dan kalkulator manapun tidak bisa menghitung pahala tersebut. Berapa digit kalkulator itu pun tidak bisa menghitung pahala yang Allah berikan atas 3 amalan tersebut. Apa itu? Yang pertama, as-shaum, puasa. Puasa. Puasa wajib kita Ramadan. Tetapi ketika usai Ramadan, bukan berarti puasa selesai. Tidak. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 ayyam min asy-syawal ka shaumid dahri, atau kama qala al-habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa dia berpuasa Ramadan lalu dia mengikuti 6 hari dari bulan Syawal, mau berurutan atau dia terpisah, yang penting masih di dalam bulan Syawal, ka shaumid dahri, dia seperti mendapatkan puasa pahalanya 1 tahun penuh lebih. Itu sunnah. Tetapi yang dimaksudkan as-shaum ini, dia membawa dalil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hadis qudsi Allah mengatakan, illa shaum, as-shaumu li wa ana ajzi alaihi bih. Kecuali puasa, kata Allah, itu puasa dia langsung kepadaku dan aku langsung membalasnya. Sampai di sini para ulama tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan berapa belasan, berapa jenis atau berapa jumlah balasan pahala yang Allah berikan. Tetapi yang berikan ini bukan makhluk, tetapi Khaliq, pencipta. Wa ana ajzi alaihi bih, dan saya yang akan membalas. Kira-kira Allah membalas, bukan hamba Allah, Allah yang membalas. Adakah hitung-hitungan Allah? Adakah Allah menghitung seperti kikirnya manusia, seperti pelitnya manusia? Dia Allah, dia yang memberi. As-shaumu li wa ana ajzi alaihi bih. Puasa itu langsung kepadaku dan aku langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini dengan berakhir Ramadan beberapa waktu yang lalu, as-shaum la yantahi,
Puasa nggak selesai. Masih ada Syawal, masih ada puasa Senin Kemis, masih ada puasa Nabi Daud, masih ada puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud. Puasa tidak berhenti. Tidak sama sekali. Dan bagi sesiapa, kita sampaikan juga kepada istri-istri kita atau kita pun ketika ada hutang puasa yang kita dengan sebab yang diizinkan oleh syariat, yang ada utang, maka silahkanlah membayar. Jangan tunggu mendekati Ramadan akan datang. Kita umur tidak ada yang tahu. Maka langsung membalas, langsung mengganti puasa yang tertinggal tersebut. Dan ketika itu ayyamul fadilah, ayyam sunnah, maka ketika wajib didahulukan, maka sunnah pun mengikuti, mendapatkan pahala tersebut. Itu puasa. Maka oleh sebab itu, perbiasakanlah amal ini yang tidak ada balasan melebihi puasa ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas daripada amalan tersebut. As-shaum. Yang kedua adalah al-afu, adalah memaafkan. Setelah yang pertama tadi puasa, yang kedua adalah memaafkan. Ini perkara yang azim, perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Yang Allah sebelum menjelaskan tentang ini, Allah mengklaim zat Allah yang kita sering mengucapkan itu ketika Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah menetapkan kepada zatnya, afuun, inni afuun, saya pemaaf. Allah katakan, tuhibbul afwa, saya mencintai kalimat maaf. Fa'fu anna. Lalu kita diajarkan memohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat maaf bukan kalimat yang gampang, memang berat, tapi siapa yang berani melakukan hal itu, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang Allah katakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia memiliki sifat memaafkan, faman afa wa aslaha, lalu dia berbuat baik. Sampai di sini kalimat maaf bukan hanya di lisan. Seperti kita usai kemarin Ramadan, kita mungkin mendatangi rumah keluarga, sahabat, kerabat minal aidin wal faidin, tetapi masih menyimpan dendam, tapi bisa menyimpan marah, tapi masih menyimpan hasud dan penyakit hati. Jadikan kalimat maaf itu tulus dari hati, lalu kemudian diikuti oleh lisan. Bukan lisan tetapi tidak berujung kepada hati manusia. Itu maaf. Bukan hanya sekadar di lisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kalimat itu. Lihat bagaimana ketika beliau di Taif, dilempar, diusir. Malaikat Zabaniyah turun mengatakan, wahai Nabi Muhammad, andaikan kau perintah, kami tutup Taif ini dengan gunung, hancurkan mereka semua. Apa kata Nabi Muhammad? Manusia yang amat rahmah, manusia yang amat penyayang. Beliau angkat tangan berdoa kepada Allah di hadapan para malaikat, lalu mengatakan, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, ampuni masyarakat Taif ini, mereka tidak tahu saya siapa. Fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi Muhammad. Hari ini kita sholat tapi masih menyimpan dendam. Hari ini kita berpura-pura baik dengan saudara kita, dengan yang lain, tetapi hati kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah. Apa yang mau kita lakukan? Sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Maka oleh sebab itu, ini maaf yang memang balasan Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan balas. Dan yang ketiga, amalan yang balasannya tidak ada ujung, tidak berujung, adalah as-sabar, adalah sabar. Itu tidak ada balasannya, tidak berujung balasannya, amat banyak balasannya.
Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, yuwaffas sabiruna ajrahum, itu balasan mereka bighairi hisab. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya balasan mereka. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. Lihat sabarnya mereka. Lihat sabarnya mereka. Kita kemarin berlebaran, malam lebaran, kita dengan kembang api, dengan mercon. Tetapi mereka mau sebelum lebaran, Ramadan sampai puasa, sampai lebaran, bukan dengan mercon, tetapi dengan rudal, dengan bom yang menghujani mereka. Bukan mercon, bukan kembang api. Mereka masih membaca ayat-ayat Allah ketika mereka dihujani dengan bom, dihujani dengan rudal-rudal. Kita berlebaran kemarin dengan sirup. Lalu mereka, saudara-saudara kita di sana, dengan sabarnya mereka berlebaran dengan darah. Bukan sirup merah, tapi darah. Mereka berlebaran dengan itu. Kita berlebaran kemarin dengan potongan kue yang mungkin enak, yang mungkin hebat. Tapi saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, mereka berlebaran dengan potongan tubuh anaknya, orang tuanya, keluarganya. Mereka berlebaran dengan potongan tubuh itu. Kemana kita? Apa yang kita lakukan? Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna? Bukan dari kami, kata Nabi Muhammad. Bukan golonganku, kata Nabi Muhammad. Sesiapa yang tidak memikirkan keadaan kaum muslimin, bukan golonganku. Ini ancaman dari Nabi Muhammad. Oh, kok Nabi Muhammad mengancam? Nabi Muhammad diutus basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Itu Nabi Muhammad diutus. Maka oleh sebab itu, teruslah, kita gak bisa berbuat apa-apa dengan sabarnya mereka. Dan bahkan sebagian dari mereka bahkan mau diminta keluar dari Gaza atau Palestina. Mereka tidak mau. Mereka tahu balasan sabarnya. Mereka tahu di mana ujungnya. Mereka tahu di mana akhirnya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mereka dapatkan? Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati, anak-anak kecil yang menjadi malaikat yang nanti di surga Allah diberikan sayap lalu berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tahu dengan ayat Allah yang Allah katakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang Gaza, orang-orang Palestina dan semua umat Islam, alla takhafu, jangan takut kalian, wa la tahzanu, dan jangan sedih dengan keadaan apapun, sabarlah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah telah memberikan kabar gembira kepada kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Inilah kesabaran mereka. Maka hari ini dan untuk ke depan, tapi kita miris orang-orang Indonesia. Ada satu YouTuber, dia menghina, dia bilang pejuang Gaza itu pura-pura Muslim. Bukan non-Muslim. Muslim. Antum tahu tokoh-tokoh agama lain, mereka tidak berbicara secara agama, mereka berbicara secara kemanusiaan. Bahkan tokoh agama Katolik yang barusan meninggal ini berbicara masalah kemanusiaan. Tapi ada Muslim yang model begini. Kira-kira, ya Hayyu ya Qayyum, kita nanti semua percaya, rukun iman kita, dan semua percaya ketika nanti kita dibawa ke liang lahat, kita akan ditanya, man rabbuka
Wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Ada satu pertanyaan yang nanti kita ditanya. Wa man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Lalu orang-orang itu atau kita yang tidak peduli, apakah nanti kita sanggup menjawab al-muslimuna ikhwani? Apakah nanti kita sanggup menjawab? Mulut yang menghina, mata yang mencela, lisan yang mencela, mata yang menganggap remeh. Apakah kita sanggup menjawab? Hati-hati. Jangan sampai kita tidak sanggup menjawab kalimat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan keadaan saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu kita selesai Ramadan, kita terus menjalankan 3 amalan ini, yaitu shaum, yaitu memaafkan dan sabar dalam apapun, dalam keadaan apapun, dan insya-Allah semua itu balasannya tidak terhingga yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insya-Allah saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestin, mudah-mudahan puluhan ribu yang telah kembali kepada Allah, yang telah syahid, mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang spesial, yang khusus, yang mengikuti para keluarga Nabi Muhammad yang mereka dipimpin oleh Sayyidina Husain, Sayyidil Syabab Ahlul Jannah fil Jannah, yang insya-Allah mereka diganjar oleh syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meninggalkan mereka keluarga, yang meninggal keluarganya atau siapapun, anak, sanak, famili mereka, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran atas itu semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar mereka dengan kemenangan atas kesabaran mereka selama ini ya rabbal alamin. Dan kita di Indonesia, di Papua Barat Daya ini, di kota Sorong khususnya ini, mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicerai-berai, dan kita dijadikan hamba-hamba yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dan akhir daripada khutbah ini, saya mengajak kita semua untuk menjaga bangsa dan negara ini. Jangan lakukan upaya-upaya disintegrasi bangsa, dan jangan ikut menyebar-nyebarkan apa yang ada di video, di TikTok,
TikTok, di Facebook atau apapun yang berkaitan dengan itu. Dan jangan menyebarkan permusuhan antar suku, antar golongan. Kita semua hamba Allah, sebab ada ancaman Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semua. Bukan hanya yang melakukan kekerasan tersebut, yang ikut menyebarkan itu juga mendapat bagian. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatlil muslim walau bi syatril kalimah lagi Allah wa maktub fi jibinihi aish min rahmatillah. Siapa yang punya andil atas terbunuhnya orang lain, atas terbunuhnya orang muslim yang lain, walau bisyatril kalimah, walau dengan setengah kalimat, misalkan dia bilang bunuh, bakar, atau dia provokasi, dia dengan setengah kalimat saja, dia tidak melakukan, setengah kalimat dia lakukan itu, lagi Allah, dia manusia itu akan bertemu Allah dan di keningnya akan tertulis aish min rahmatillah. Dia tidak pantas daripada rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dan hari itu kita semua mencari, menginginkan rahmat Allah. Tidak ada satu orang yang mengatakan, hisab saya dengan solat saya, hisab saya dengan amal saya. Umat akhir zaman tidak akan berani. Bahkan para nabi, nafsi. Kita hanya butuh rahmat Allah. Tapi orang-orang yang semacam itu, para provokator dan yang lainnya, menyebarkan, dan jangan menjadi dosa jariah. Amal jariah, dosa ada jariah juga. Menyebarkan sesuatu, dia sebarkan, lalu orang lain terfitnah, lalu adu domba, terjadi pertumpahan darah dan segala macam. Maka selama itu terjadi, si orang yang menyebarkan itu, itu termasuk kalimat syatril kalimah, setengah kalimat, dan dia mendapatkan dosa itu seperti dia melakukan di tempat kejadian tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita semua yang ada di sini, baik suku apapun, mau Ambon, mau Sumatera, mau Bugis, mau apapun, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah baladiyah, jaga ukhuwah wataniyah, jaga bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan ini Papua Barat Daya dijadikan daerah yang makmur, yang saleh, yang aman, yang jauh daripada pertikaian dan kebencian, dan kota Sorong khususnya dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah amarakum bi'amrin bada'a binafsih wa thanna bimalaikati musabbihati biqudsi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا كافي المهمة يا أرحم الراحمين. اللهم آفنا والطف بنا واحفظنا فرج عنا والمسلمين. اللهم قنا ويمين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغش والرحمة ولا تجعلنا من المهرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف لنا والمسلمين الأذى والقلاء والقحط والهمة والجدب والجوع والظلمة وجميع أنواع الفتن والمهن والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت
آجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ووحد صف المسلمين في جزيرة العرب كلهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا الحاجات، اقضي لنا الحاجات، اقضي لنا الحاجات يا سيد الكائنات ببركة سيد الكائنات ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء يا حي يا قيوم. اللهم نسألك الجنة، نعيم الجنة، أنهار الجنة، قصور الجنة يا رب العالمين. اللهم أنزل إلينا رحمة وسكينة ومودة ووقار يا رب العالمين. اللهم اصلح بيننا، اللهم اصلح بين الأمة المسلمين، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات والسلام في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم نسألك الحسن الخاتم عند الموت، توفنا على الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجعل آخر كلامنا عند فراق من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسأل الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.